Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wa muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas hadis nomor 400 sampai 401 yang mana hadis ini membahas tentang fadilah daripada sholat duha, ya. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sholat duha isnatai asyrata raka'atan banallahu lahu qasran fil jannati, rawahu Tirmizi wastaghrabahu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti fa sholat duha samania raka'atin, rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoi atas beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sholat duha, barang siapa yang melaksanakan sholat duha, yang melakukan sholat duha, isnatai asyrata raka'atan, sebanyak 12 rakaat, banallahu lahu qasran fil jannati, maka Allah akan membangun bagi orang tersebut, bagi orang yang mengerjakan sholat duha tersebut, sebuah bangunan fil jannah, di dalam surga. Hadis ini diriwayatkan rawahu Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi wastaghrabahu, akan tetapi beliau menilai predikat hadisnya gharib. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah beridhoinya, qalat, telah berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah masuk ke rumahku, ke dalam rumahku, fa sholat duha, kemudian Rasulullah melaksanakan sholat duha, samania raka'atin, sebanyak 8 rakaat, rawahu Ibnu Hibban, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban fi sahihihi, di dalam kitab sahihnya. Nah, makna keseluruhannya adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan bahwa Allah akan membangunkan sebuah gedung di dalam surga untuk orang-orang yang melestarikan sholat duha, ya. Nah, cukuplah hal itu sebagai suatu kehormatan dan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Mayoritas di kalangan mazhab Syafi'i mengatakan bahwa sholat duha paling banyak ialah 8 rakaat, ya. Jadi mayoritas pandangan di kalangan mazhab Syafi'i mengatakan bahwa sholat duha itu paling banyaknya 8 rakaat. Dan sebagian dari mereka, ulama mazhab Syafi'i, mengatakan pula bahwa paling afdol ialah 8 rakaat, karena hal ini merupakan yang terbanyak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menurut keterangan hadis sahih, ya. Kemudian di sini analisis lafadznya,
Wastaghobahu di sini Imam Tirmizi menilai hadisnya gharib karena sanad hadis ini dhaif ya. Sanad hadisnya dhaif. Baiti yang dimaksud di sini ialah rumah Sayyidah Aisyah. Kemudian fikih hadisnya adalah yang pertama fikih hadisnya adalah disyariatkan sholat duha serta penjelasan mengenai bilangan rakaatnya dan hikmah yang terkandung di dalam perbedaan rakaatnya ialah untuk meringankan umatnya. Jadi ada bilangan-bilangan rakaat yang berbeda-beda itu tujuannya untuk meringankan umatnya. Hendaknya masing-masing orang mengerjakannya sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya dan mereka mampu berlomba, hendaklah berlomba-lomba dengan dengan yang lainnya dalam hal kebaikan. Jadi kalau misalkan mereka mampu berlomba, hendaklah berlomba-lomba dengan hal yang lain dalam hal kebaikan ya. Jadi kalau sudah ada batasnya seperti itu, misalkan kita ngambil mazhabnya Imam Syafi'i 8. Ya, 8 lah yang kita laksanakan. Lebihnya kita berlomba dalam hal-hal yang lain, berlomba dengan yang lain dalam hal kebaikan. Imam Tabrani telah meriwayatkan melalui Abu Darda secara marfu. Man salat duha rakaataini lam yaktub minal ghafilin. Wa man shalla arba'an kutiba minal abidin. Wa man shalla sitan kufiya zalikal yaum. Wa man shalla samanian katabahullahu minal qanitin. Wa man shalla sintai asyra rakaatin banallahu lahu baitan fil jannah. Wa ma min yaumin wa lailatin illa lillahi mannun yamunullahu bihi ala ibadihi wa sadaqatun wa ma mannallahu ala ahadin min ibadihi afdalah min ayyul himahu dzikahu. Barang siapa yang sholat duha 2 rakaat, maka ia tidak masuk ke dalam golongan orang-orang yang lalai ya. Lam yaktub minal ghafilin. Ya, tidak dimasukkan ke dalam orang-orang yang lalai. Dan barang siapa yang mengerjakan sholat duha 4 rakaat, maka ia dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang ahli ibadah. Dan barang siapa yang mengerjakannya 6 rakaat, maka di hari itu sudah cukup baginya hal tersebut. Dan barang siapa yang mengerjakannya 8 rakaat, maka ia dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang khusyuk. Ya. Atau taat. Dan barang siapa yang mengerjakannya sebanyak 12 rakaat, nah, maka Allah akan membangunkan sebuah gedung untuknya di surga. Tiada suatu siang dan malam hari pun melainkan Allah mempunyai anugerah yang diberikan kepadanya, yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, dan juga sedekah. Dan tiada suatu anugerah pun yang diberikan oleh Allah kepada salah seorang di antara hamba-hambanya lebih baik daripada ilham untuk berzikir kepadanya. Yang dimaksud dengan berzikir ini adalah sholat ya. Nah, itu fikih hadisnya. Jadi itu keutamaan tentang sholat duha ya. Nah, kemudian di sini kesimpulan pada bab ini ya. Pada bab sholat sunnah di sini mulai dari sholat sebentar, mulai dari sholat rawatib, kemudian sholat witir ya, kemudian sampai sholat sampai sholat duha. Yang pertama adalah perhatian pemimpin kepada urusan orang yang dipimpinnya di sini ya.
Boleh meminta kedudukan agama yang tinggi. Boleh bermakmum kepada orang yang tidak berniat menjadi imam. Jadi misalkan orang tersebut tidak berniat menjadi imam, tetapi saya datang nih nempuk pundaknya ya, boleh ya bermakmum kepada orang yang tidak berniat menjadi imam. Boleh membuat misal dengan harta yang paling dicintai agar perkataan mudah dipahami. Ya. Boleh melakukan sholat witir di sembarang waktu di malam hari. Ya. Jadi kapanpun melaksanakan sholat witir boleh, asalkan di malam hari. Yang ketiga, anjuran melawan hawa nafsu dan mengalahkannya dengan sebanyak melakukan amal ketaatan. Dengan banyak melakukan amal ketaatan. Jadi cara kita melakukan melawan hawa nafsu dan mengalahkannya adalah dengan banyak-banyak melakukan amal ketaatan. Yang keempat, kesimpulan dari hadis-hadis yang sudah kita sebutkan kemarin, sebagian manusia nanti di akhirat ada yang bersama-sama dengan para nabi di dalam surga. Itu ya. Itu. Jadi ada sahabat Rasulullah yang ingin menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya, yaitu dengan memperbanyak sujud. Kemudian yang kelima, ibadah sholat yang mempunyai keutamaan yang lebih dibanding dengan ibadah yang lainnya. Ya, ada ibadah sholat yang mempunyai keutamaan lebih dibandingkan dengan ibadah yang lainnya. Salah satunya adalah sholat witir. Yang keenam, disunahkan melakukan sebagian besar sholat sunnah di dalam rumah, yaitu disunahkan sholatul lail. Jadi sebagian besar sholat sunnah itu disunahkan dilakukan atau sunnah dilakukan di dalam rumah. Ya, seperti hanya sholat malam. Disunahkan melestarikan amalan kebaikan tanpa melebih-lebihkan. Dan disunahkan sholat duha bila baru tiba dari bepergian. Jadi kita sunnah melestarikan amal ibadah tanpa berlebih-lebihan. Ya. Kalau ketetapannya 2 ya 2 kayak gitu. Kalau misalkan 4 ya 4, nggak boleh dilebih-lebihkan seperti itu. Yang ketujuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan sholat sunnah qobliyah zuhur dan asar. Ummahatul mukminin dan para sahabat sangat rajin meniru perbuatan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka sangat rajin melaksanakan sholat sunnah rawatib. Nah, di antara sholat sunnah yang paling utama yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sholat sunnah rawatib, dan para sahabatnya juga melaksanakan hal tersebut, rajin melaksanakan sholat sunnah tersebut. Yang kedelapan, penjelasan mengenai bilangan sholat sunnah rawatib, kemudian waktu fajar, sholat sunnah witir dan cara-caranya, bilangan sholat witir, dan waktu sholat orang awabin, bilangan maksimal sholat duha, dan yang paling utamanya itu juga dijelaskan di bab ini. Yang kesembilan, disyariatkan 2 rakaat sesudah tenggelamnya matahari sebelum mengerjakan sholat maghrib. Itu disyariatkan berbaring pada lambung kanan bagi orang yang mengerjakan sholat lail. Kemudian juga disyariatkan pula sholat witir 2 rakaat sunnah subuh. Kemudian di sini juga dibahas mengqadai sholat witir bagi orang yang ketiduran atau lupa, dan juga dibahas tentang sholat duha. Kemudian kesimpulannya yang nomor 10, makruh mengerjakan sholat-sholat sunnah makruh mengerjakan sholat sunnah sesudah fajar terbit atau sesudah sholat subuh. Ya, demikian pula tidur sebelum waktu sholat witir, sebelum sholat witir. Itu juga tidak dianjurkan. Yang ke-11, dianjurkan melakukan sholat 4 rakaat sebelum melakukan sholat asar. Ya, 4 rakaat sesudah sholat sebelum sholat zuhur dan 4 rakaat sebelum sholat asar. Yang ke-12, disunahkan meringankan 2 rakaat qobliyah subuh dan witir. Itu ya.
meringankan 2 rakaat qobliyah subuh dan witir. Yang ketiga, ketentuan rakaat genap dalam sholat witir. Ketentuan rakaat genap sebelum sholat witir. Yang ke-14, mata Nabi SAW tidur, tetapi hati beliau tidak tidur. Itu hanya berlaku untuk Rasulullah SAW, tidak untuk yang lainnya. Jadi kalau ada yang istilahnya orang sebut itu rogo sukmo ya, karena kealimannya dan lain sebagainya, yang mana orang tersebut matanya tidur tapi hatinya tidak. Nah itu wallahu alam, saya tidak tahu, karena ketentuannya di situ adalah kalau misalkan kayak misalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya seperti itu, ya otomatis karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang seperti itu, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak wudhu, ya seperti itu, tidak wudhu. Nah, karena yaitu Rasulullah itu matanya terpejam tapi hatinya tidak, kayak gitu. Itu khususnya bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak pada umatnya. Kalau umatnya ya kalau sudah tidur ya otomatis wudhu, gitu ya. Yang ke-15 itu sholatul lail, merupakan sholat sunnah yang paling afdol atau yang paling utama. Yang ke-16, keutamaan sholat witir di malam hari bagi orang yang percaya bahwa dirinya mampu bangun tepat pada waktunya. Dan keutamaan salam pada tiap 2 rakaat dan dari sholatul lail. Itu salah satu itu semuanya adalah rangkuman kesimpulan daripada hadis-hadis yang sudah kita bahas di pada sholat-sholat sunnah. Nanti kita akan bahas tentang bab sholatul jamaah wal imamah di situ ya, bab sholat berjamaah dan menjadi imam. Itu apa saja keutamaannya, kemudian gimana fadilah-fadilahnya, ini akan kita bahas ya di dalam kitab Bulughul Maram ini ya. Itu nanti kalau ada teman-teman yang mau bertanya ya bisa nanti teman-teman atur di kolom komentar. Itu ya. Jadi ini sudah selesai kita bahas ini juz 1 kitab Ibanatul Ahkam, syarah daripada kitab Bulughul Maram ini ya sudah selesai ini ya. Nanti kita lanjut di bab 2-nya lagi. Seperti itu. Nah, kita akan bahas lagi tentang bab sholatul jamaah wal imamah. Di sini juga keutamaan daripada sholat berjamaah. Jadi teman-teman yang mungkin agak malas-malas sholat berjamaah, ya ayo jangan sampai lalai dalam sholat berjamaah, terutama yang paling utama itu kalau dalam sholat berjamaah itu adalah sholat fardu. Tuh ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan saya di dalam menyampaikan materi-materi yang ada di dalam kitab Bulughul Maram beserta syarahnya dan juga kitab-kitab yang lainnya. Begitu pula apabila ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya yang tidak berkenan atau juga yang tidak berkenan di hati antum semuanya. Kemudian apabila ada kritikan, saran, masukan, dan juga pertanyaan, silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.